Perkenalkan, nama saya Selviana Safitri, Prodi Perbankan Syariah Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai materi ulumul hadis, yaitu istilah-istilah dalam ilmu hadis, hubungan antara hadis dengan Al-Quran Al-Karim, dan sejarah dan perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Materi pertama yaitu istilah-istilah dalam ilmu hadis, di mana hadis secara bahasa adalah sesuatu yang baru atau lawan dari sesuatu yang lama. Hadis memiliki nama lain yang memiliki makna yang sama dengan hadis, yaitu as-sunnah, al-khabar, dan al-atsar, di mana as-sunnah secara bahasa memiliki 3 makna, yaitu at-tariqatu wat-tiratu, yang berarti jalan. Jadi secara bahasa sunnah itu adalah jalan, di mana pengertian ini lebih umum atau lebih luas karena baik jalan yang baik ataupun jalan yang lurus. Yang kedua yaitu at-tariqatu mahmudatu al-mustaqimah, yaitu jalan yang baik atau terpuji dan lurus, di mana pengertian ini lebih sempit atau lebih khusus dibandingkan pengertian sebelumnya. Yang ketiga yaitu al-adatu mustamiratu al-mutaba'atu, yang berarti kebiasaan atau adat yang berkelanjutan yang diikuti. Jadi sunnah itu adalah jalannya Nabi atau kebiasaan yang dilakukan Nabi yang kita ikuti, atau kebiasaan moral yang dilakukan orang lain kemudian kita ikuti. Yang kedua yaitu al-khabar, di mana al-khabar secara bahasa berasal dari kata an-naba'u, yang berarti berita. Mengapa hadis dinamakan al-khabar? Karena hadis itu berisi informasi tentang apa yang dilakukan Nabi, apa yang dikatakan Nabi, dan apa yang ditetapkan Nabi dan sebagainya. Yang ketiga yaitu al-atsar, di mana al-atsar secara bahasa berarti jejak. Jejak adalah gambaran yang tertinggal dari sesuatu. Dari segi istilah, pengertian dari sunnah, khabar, dan al-atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik dari perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat Nabi, akhlak, penciptaan, dan sebagainya. Adapun bagian-bagian dari hadis atau istilah dalam ilmu hadis, yang pertama itu sanad atau isnad, di mana sanad atau isnad adalah rangkaian-rangkaian perawi atau jalan yang mengantarkan kepada matan hadis atau isi hadis. Yang kedua yaitu matan, di mana matan adalah lafal-lafal hadis. Yang ketiga yaitu rawi atau musnid. Rawi atau musnid adalah perawi yang meriwayatkan hadis dengan jalur sanadnya sama halnya jika perawi tersebut memiliki pengetahuan tentang hadis itu atau tidak memiliki pengetahuan, atau ia hanya sekedar meriwayatkannya saja. Syarat umum atau syarat utama ketika menjadi perawi itu harus bersambung dan jelas jalur sanadnya atau periwayatannya jelas, di mana rawi memiliki tingkatan perawi, yaitu al-muhaddis, al-hafiz, al-hujjat, al-hakim, dan amirul mukminin, di mana tingkatan ini ada satu tingkatan yang paling tinggi, yaitu amirul mukminin, di mana amirul mukminin adalah tingkatan yang menguasai secara mendalam dan luas tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan hadis. Dan di sini amirul mukminin juga amirul mukminin tidak memiliki batas hadis untuk ia hafal. Dan selain itu, ketika terjadinya hadis yang bertentangan, amirul mukminin akan menjadi imam atau pemimpin dalam masalah hadis ketika terjadinya pertentangan dalam masalah hadis. Istilah yang keempat yaitu al-musnad, di mana al-musnad di sini ada dua, yaitu al-hadis musnad dan al-kitab musnad. Di mana al-kitab musnad adalah hadis yang memiliki jalur sanadnya dari awal sampai akhir, tidak ada terputus, ia bersambung dari awal sampai akhir, maka digolongkannya lah dalam hadis musnad. Yang kedua itu Alkitab Musnad, di mana Alkitab Musnad adalah buku hadis yang metode penulisannya atau penyusun hadisnya sesuai dengan urutan nama-nama perawi. Selanjutnya itu materi kedua, hubungan antara hadis dengan Al-Quran Al-Karim, di mana hadis menurut bahasa
adalah yaitu jadid, yang berarti sesuatu yang baru, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa hadis itu adalah sesuatu yang baru atau lawan dari sesuatu yang lama. Dan hadis di sini menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Adapun menurut para ahli hadis, bahwa hadis itu adalah seluruh perkataan, perbuatan dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut pendapat lainnya mengatakan bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Sedangkan pengertian dari Al-Quran, di mana Al-Quran secara etimologi merupakan mahdar atau kata benda yang berasal dari kata kerja yang berarti qira'ah, yang bermakna tala'ah, di mana keduanya berarti membaca, atau bermakna jamaah yang berarti mengumpulkan atau mengoleksi. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran itu adalah firman atau wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara melalui malaikat Jibril sebagai pedoman serta petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan di mana Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang terakhir setelah kitab Taurat, Zabur dan Injil yang diturunkan melalui para rasul. Adapun hubungan hadis dan Al-Quran, di mana hubungan Al-Quran dengan hadis atau As-Sunnah, Ibnu Hazmi berkomentar bahwa ketika kita menjelaskan Al-Quran sebagai sumber syarah, maka di dalam Al-Quran itu sendiri terdapat keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita untuk mentaati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan bahwa perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan hukum syarah, dan pada dasarnya adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi Al-Quran dan Sunnah atau hadis itu adalah dua sumber hukum syara yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, karena tidak mungkin seseorang itu untuk memahami hukum syara secara baik kecuali dengan merujuk kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis atau Sunnah. Di mana di sini hadis dan Sunnah juga memiliki perbandingan, yaitu persamaan dan perbedaan, di mana persamaan hadis dengan Al-Quran sangat jelas. Kita ketahui bahwa hadis dan Al-Quran adalah sama-sama sumber ajaran Islam, dan bahkan pada hakikatnya keduanya adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perbedaan antara Al-Quran dan hadis, yaitu Al-Quran merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis merupakan contoh perilaku, pikiran, perbuatan dan ucapan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Quran memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan perbedaan yang terakhir yaitu Al-Quran mendapatkan jaminan keutuhannya, kesempurnaannya dan kebenarannya sepanjang masa oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis tidak terjamin akan kemurniannya. Selanjutnya materi ketiga yaitu sejarah dan perkembangan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Yang pertama, sejarah hadis, di mana hadis pada masa Nabi dikenal dengan kata asar al-wahyu wa al-takwin, yang berarti masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam, di mana keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam, dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dijelaskan melalui perbuatan, perkataan dan takrurnya, sehingga apa yang ia dengar, dilihat dan disaksikan para sahabat merupakan pedoman bagi amalia dan ubudiyah mereka. Adapun kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis, yang pertama yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadisnya. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal dan menyebarkan hadis-hadis. Selain itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada para sahabat dalam kegiatan menghafal hadis. Yang pertama yaitu karena kegiatan menghafal merupakan budaya bahasa bangsa Arab yang telah diwarisinya sejak pra-Islam, dan mereka terkenal kuat hafalannya. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan spirit melalui doanya. Yang ketiga,
Seringkali ia menjanjikan kebaikan akhirat kepada mereka yang menghafal hadis dan menyampaikan hadis kepada orang lain. Selain itu, adapun cara-cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis, yang pertama itu melalui majlis al-ta'lim, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaahnya. Melalui majelis ini, para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis, sehingga mereka berusaha untuk selalu mengkonsentrasikan diri guna mengikuti kegiatan dan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka seperti ketika Haji Wahda dan Fatwa Makkah. Yang ketiga yaitu Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabatnya tertentu, yang kemudian disampaikannya kepada orang lain juga. Jika berkaitan dengan sholat keluarga dan kebutuhan biologisnya, atau terutama yang menyangkut hubungan suami istri, ia sampaikan kepada istri-istrinya. Selanjutnya itu perkembangan hadis. Hadis pada masa Rasulullah SAW berarti membicarakan hadis pada awal kemunculannya, di mana Rasulullah SAW membina umat Islam selama 23 tahun. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu sekaligus diwujudkannya wahyu, di mana keadaan ini seperti yang saya jelaskan bahwa sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Adapun metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengajarkan hadis kepada para sahabat, yaitu para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah SAW, menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW, mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW, dan menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Namun pada masa Rasulullah SAW adanya pelarangan penulisan hadis, tetapi Al-Quran tetap terjaga. Alasan mengapa Rasulullah SAW melarang menulis hadis, karena Rasulullah khawatir akan tercampurnya antara hadis dan Al-Quran. Adapun perspektif larangan penulisan hadis, yang pertama yaitu larangan penulisan hadis dengan berlaku yang kekuatan hafalannya bagus, dan yang kedua yaitu larangan karena Al-Quran belum diwahyukan. Setelah Al-Quran sudah diwahyukan, maka hadis sudah bisa ditulis. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.